Selamat pagi semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Rehan. Ini adalah pertama kali saya mencoba untuk mereview sebuah buku yang barusan saya baca. Buku ini buku dengan judul Heaven, yang dikarang oleh Mieko Kawakami, seorang novelis dari Jepang. Cukup tua, 47 tahun. Inilah buku kedua yang saya baca dari dia. Buku pertama adalah Brace and X. Cukup fenomenal juga. Sebelum saya mulai video ini, saya memberitahukan kepada penonton video saya, bahwa beberapa konten dari review buku ini adalah spoiler. Jadi saya akan berusaha untuk mencoba menjelaskan atau menceritakan ulang kejadian-kejadian yang ada pada buku tersebut, dialog-dialog pada buku tersebut, dan juga pemikiran dari masing-masing karakter, sehingga apabila kalian belum membaca buku ini dan tidak ingin tahu apa isi jalan ceritanya atau tentang apa, mungkin kalian bisa membaca terlebih dahulu baru menonton video saya. Yang kedua adalah background pendidikan saya bukan dari FIB. Saya mengambil jurusan teknik, tapi saya cukup memiliki pengalaman dengan buku, dengan isu-isu yang berkaitan dengan manusia, sehingga saya harap apa yang saya interpretasikan dari buku ini kurang lebih cukup mewakili apa yang berusaha ingin dibawakan oleh sang penulis. Walaupun sebenarnya pada setiap buku kita bebas untuk interpretasikan apa yang kita baca. Jadi ini adalah interpretasi dari seorang pemula. Baik, pada buku pertama kita bisa lihat pada bagian pertama, pada bab pertama, penggambaran cukup jelas bahwa karakter utama kita yang kita tidak ketahui namanya adalah seorang anak berusia 14 tahun, yang berarti masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Dia pada saat itu posisinya adalah memiliki bukan kelainan juga. Dia memiliki mata yang tidak pada umumnya gitu, atau kita bisa bilang adalah mata yang juling atau lazy eye. Jadi karena hal tersebut, salah satunya menjadikan dia bahan olokan, bahan pembulian oleh teman-teman siswa di kelasnya yang merupakan siswa populer. Jadi pembulian ini terjadi bukan secara verbal, namun juga secara fisik. Jadi tingkat bully juga lumayan parah. Tapi di saat yang bersamaan, ketika itu ia memiliki pesan rahasia. Jadi dia mendapatkan sebuah pesan yang ia tidak tahu siapa pengirimnya, bahwa ia ingin berteman. Dan ternyata yang mengirimkan pesan itu adalah Kojima atau teman sekelasnya yang merupakan seorang siswi perempuan. Kojima kurang lebih nasibnya sama dengan dia, namun bedanya ia dibully oleh siswi perempuan lainnya karena ia bisa dibilang penampilannya cukup kotor atau kurang rapih, sehingga orang-orang memanggil hazmat, atau itu singkatan dari hazardous materials, karena orang mengira dia bau seperti itu. Jadi si cowok ini juling dan si cewek itu bau. Oke, kisah bermula dari sana. Akhirnya selama di sekolah mereka belum cukup berani untuk saling bertukar pesan. Mereka hanya sekilas untuk saling bertukar pesan lewat belakang. Mereka tidak berani untuk berkontak langsung di sekolah. Mereka bertukar pesan, jadi saling mengirimkan surat menyurat mengenai kegiatan sehari-hari mereka. Hubungan mereka makin lama makin berkembang. Mereka kadang bertemu di tempat tangga darurat atau fire stairwell, dan juga mereka mengagendakan untuk pergi ke heaven atau ke surga. Jadi Kojima mengajak karakter utamanya untuk pergi ke suatu tempat seperti itu. Suatu tempat
yang berisik ternyata adalah museum. Jadi Kojima di sini untuk menunjukkan bahwa heaven yang dimaksud adalah sebuah lukisan gitu. Ketika mereka masuk ke dalam museum tersebut, Kojima menjelaskan sebuah lukisan yang berisikan oleh dua orang pasangan yang berada di sebuah ruangan, dan dia merefer lukisan tersebut adalah sebuah surga atau heaven, karena pada saat di ruang itu tidak ada yang mengganggu mereka. Mereka saling menikmati kehadiran satu sama lain, seperti itu kurang lebih. Sehingga hal tersebut bisa dikiaskan dengan kata surga bagi Kojima. Cuman ternyata lukisan yang dimaksud itu bukan heaven yang masuk ke Kojima. Jadi sampai akhir cerita sebenarnya kita tidak tahu loh lukisan heaven itu lukisan yang mana yang ingin dikasih oleh si Kojima. Hubungan mereka semakin berlanjut hingga mereka membahas tentang apa yang terjadi kepada mereka gitu. Mereka saling bertukar pendapat tentang apa yang mereka pikirkan, tentang apa yang mereka rasakan, terutama ketika mereka menerima perundungan dari teman sekelas mereka. Jadi hal yang menonjol adalah bahwa karakter utama di sini awalnya hanya cukup pasif ya, jadi belum ada perkembangan karakter, tapi ia cukup menerima atau mendengarkan opini Kojima yang sangat berat gitu. Jadi Kojima pada saat itu bilang bahwa ketika mereka dibully dan mereka tidak melawan, itu bukanlah kelemahan gitu. Jadi itu adalah cara mereka itu adalah bukti bahwa mereka kuat, cara mereka untuk bertahan gitu, dan mewakili perasaan-perasaan orang yang mengalami hal sama. Jadi untuk tidak melawan itu adalah bukan suatu kelemahan, tapi itulah suatu ketahanan. Dan juga di satu titik Kojima bilang bahwa dia yakin pada suatu saat nanti, seperti halnya pada hal yang diajarkan oleh agama, bahwa hal-hal yang mereka alami saat ini itu akan dibalas pada suatu nanti. Maksudnya dibalas dalam artian bahwa mereka akan punya happy ending, bahwa mereka hal ini adalah sesuatu yang membuat mereka lebih kuat, untuk sesuatu yang membuat mereka menerima ganjaran atau kebahagiaan di masa nanti. Yang ketiga adalah Kojima juga bilang bahwa sebenarnya anak-anak yang merundung dia juga tidak lebih kuat dari mereka. Mereka berkelompok, mereka merasa kuat karena bisa menindas anak yang mereka pikir lebih lemah. Tapi pada asalnya mereka punya ketakutan itu, dan mereka menutupi ketakutan itu dengan berakting atau dengan berlagak bahwa mereka lebih kuat daripada orang-orang yang mereka anggap lebih lemah, dengan merundung orang-orang yang mereka anggap lebih lemah. Ketika mereka dipisahkan atau mereka tidak berkelompok, si Kojima yakin bahwa mereka itu sebenarnya lemah, mereka hanya menutupi kelemahan mereka gitu. Dan mereka melakukan hal itu karena hanya ikut-ikutan gitu. Jadi Kojima ini untuk usianya sendiri cukup dewasa, karena Kojima ini memiliki latar belakang yang cukup sedih ya teman-teman. Jadi Kojima ini dulu punya seorang ayah yang miskin, seorang pekerja keras yang miskin, dan ibunya nggak bisa terima hal itu gitu. Jadi setiap hari Kojima harus melihat orang tua bertengkar, melihat ibunya mengeluh, melihat ibunya melakukan kekerasan fisik pada ayahnya, melakukan kekerasan verbal kepada ayahnya, dan ayahnya hanya bisa diam di sana. Dan dia ngerasa dunia itu kadang tidak adil, karena ketika ayahnya berusaha keras bekerja dan tulus gitu, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh atau kekerasan terhadap Kojima, ayahnya tidak pernah mendapatkan apa-apa. Akhirnya orang tuanya bercerai, dan Kojima akhirnya harus ikut oleh ibunya, dimana ibunya menikah kembali dengan seorang lebih kaya, jauh lebih kaya daripada ayah aslinya. Jadi walaupun Kojima ini sudah tinggal di lingkungan orang kaya, dia tetap mempertahankan kesederhanaannya gitu. Dia terbiasa untuk hidup dengan ayahnya, dan dia tidak ingin melupakan ayah, sehingga dia masih memakai sepatu yang lusuh, memakai pakaian lusuh seperti itu. Jadi Kojima ini bukan bau dalam artian tidak tahu kebersihan, tapi mungkin dengan mempertahankan hal itu dia masih teringat oleh sosok ayahnya. Oke, lanjut, fast forward. Akhirnya pada suatu titik pembulian itu makin parah. Jadi pada suatu pagi ia menemukan banyak sampah
si karakter utama menemukan banyak sampah di kolong mejanya, dan ternyata itu adalah perbuatan dari pembuli yang bernama Ninomiya. Mereka bilang bahwa karena dia sangat bau, dia harus memberikan hukuman di mana mereka menunggu karakter utama tersebut untuk hadir di gimnasium. Tentu karakter utama berusaha untuk kabur pas akhir sekolah, namun tertangkap basah juga. Sempat bertemu Kojima, namun akhirnya mereka dipaksa untuk menuju ke ruang serbaguna yang kosong di mana biasa dipakai untuk ruang olahraga. Dan pada saat itu guru-guru sedang melakukan faculty meeting atau rapat tenaga pengajar ya. Jadi di sana kosong, hanya berisi Hana terutama dan pembulinya yang bernama Ninomiya dan teman-temannya. Jadi biasanya Ninomiya ini siswa populer, dia pintar dalam akademik, dia juga pintar dalam bidang olahraga. Namun ini bukan berarti dia bisa berlaku semena-mena. Ini yang dilakukan di sini. Jadi dia dan teman-temannya di sana, dan ada salah satu teman yang menonjol bernama Momose. Dia membuli secara fisik, melakukan perundungan dengan cara melekatkan bola voli yang sudah kempes ke mukanya si karakter utama dan mendang-dang ia seolah ia adalah bola. Jadi mereka bermain bola dengan bola manusia gitu, human ball. Kejadiannya sangat parah sehingga hidung dari si karakter utama ini berdarah, mengeluarkan darah yang sangat banyak. Dia merasakan sakit, dia menangis karena tidak tahan dengan perlakuan tersebut. Dia mencoba untuk melawan, tapi akhirnya ketika si Ninomiya merasa bahwa ini tidak seru lagi, bahwa mereka takut akan ketahuan, akhirnya mereka berusaha untuk menghentikan, dan mereka bilang ke karakter utama bahwa untuk segera menyelesaikan apa yang mereka perbuat gitu. Jadi dia harus beres-beres dan dia harus keluar tanpa terlihat oleh guru. Menurutku itu adalah hal yang sadis gitu. Jadi anak SMP sudah melakukannya, dan ini bukan hanya terjadi di novel, ini terjadi di mana-mana ya, termasuk di Indonesia gitu. Kojima masuk setelah mereka pada pergi. Mereka berdua, Kojima berusaha membantu untuk membersihkan. Mereka tidak berusaha mengadu pada guru dengan bukti-bukti yang sudah ada, padahal mereka bisa gitu untuk mengadu guru, tapi mereka berusaha hanya untuk membersihkan tempat TKP-nya, tempat kejadian perkara, sehingga guru-guru tidak ketahui, dan mereka berusaha untuk keluar dari jalur utama gitu, jadi lewat jalur tikus. Di situ semakin parah, dan di situ Kojima masih bilang kepada si karakter utama bahwa dia harus kuat karena ini merupakan kekuatan. Dengan lu bisa bertahan, lu akan menjadi kekuatan gitu. Tapi di satu sisi setelah kejadian itu, mental si karakter utama ini makin buruk gitu. Dia merasa makin terpuruk. Dia melihat berita di TV seorang siswa melakukan bunuh diri karena perundungan. Dia mencoba hal yang sama. Dia mencoba apakah jika ia bunuh diri itu masalahnya akan selesai. Apakah dengan bunuh diri itu dianalogikan seperti orang tertidur. Jadi orang tidak akan dia tertidur atau dia sedang bermimpi hanya ketika ia terbangun. Dia tersadar sedang tertidur ketika ia terbangun gitu. Jadi dia merasa, kenapa gue gak bunuh diri aja gitu. Bahwa dengan bunuh diri ini semuanya akan terselesaikan gitu. Tapi dia berpikir lagi tentang Kojima, tentang keluarganya, apa yang terjadi. Jadi dia hanya memikirkan hal tersebut. Seiring dengan berjalan waktu dan dia konsultasi ke dokter mengenai mukanya yang sempat rusak gitu, dokternya waktu itu menyarankan untuk kenapa nggak operasi mata aja, karena matanya si karakter utama ini juling gitu. Dan waktu itu operasi mata juling itu nggak terlalu mahal, sekitar 15.000 yen, dan itu nggak terlalu ribet gitu prosedurnya. Akhirnya si karakter utama menceritakan hal ini kepada si Kojima gitu untuk menanya pendapatnya. Dan pada saat itu Kojima langsung tersinggung. Mengapa? Karena Kojima itu bilang dia pernah suka matanya si karakter utama, mata julingnya, karena itu adalah yang menggambarkan si karakter utama.
Dan itu menjadi simbol bahwa mereka itu kuat. Dan ketika si karakter utama bilang bahwa dia ingin mengoperasi matanya, Kojima menanggapi ini seperti bahwa karakter utama ini menyerah dengan keadaan gitu. Dia ingin menjadi normal, ingin bergaul dengan mereka, ingin lari dari kenyataan apa yang diberikan. Jadi Kojima ini sangat sedih gitu dengan pernyataan si karakter utama. Dan lanjut, akhirnya setelah itu karakter utamanya tidak berhubungan lagi dengan Kojima, pesannya tidak dibalas berkali-kali, dan sempat pada suatu ketika dia bertemu dengan salah satu perundungnya di rumah sakit gitu. Akhirnya dia berusaha untuk ngelabrak si karakter utama ini, si perundungnya ini berusaha dilabrak oleh karakter utama. Dia berusaha menanyakan hal seperti, mengapa kalian membuliku, kalau misalnya kalian jadi aku gimana? Tapi respon dari siswa SMP yang membuli cukup mengherankan ya. Jadi seolah orang-orang gak punya empati, orang gak punya emosi. Dia bilang bahwa dia dibully bukan karena mata julingnya gitu, karena pada saat itu ya orang memiliki urge itu apa, ada dorongan untuk melakukan pembulian tersebut gitu. Apalagi si karakter utama tidak melawan, jadi dia ngerasa bahwa nggak ada alasan. Jadi bukan berarti karena juling doang ya itu salah lu gitu. Dan dia ngerasa bahwa dia nggak bertanggung jawab atas pembulian tersebut gitu. Dia nggak merasa bersalah sama sekali, karena yang harus bertanggung jawab ya harus diri lu sendiri, dibilang gitu. Cukup kaget dengan jawaban si Momose ini, salah satu perundungnya. Karakter utama ini cukup memiliki perang batin dalam hatinya ya. Di satu sisi dia merasa omongan si Momose ini nggak benar, tapi satu sisi benar juga bahwa yang bisa mengontrol itu hanya dirinya sendiri. Kenapa dia nggak melawan? Jadi nggak ada hukum yang berlaku. Bukan berarti karena hukum melarang kita untuk melukai sama. Jadi Momose ini bukan berpaku pada hukum pada umumnya ya. Jadi dia menganut bahwa ya dunia terjadi tanpa alasan gitu. Jadi kayak orang-orang nggak punya empati, orang-orang yang nggak punya rasa kemanusiaan dalam dirinya. Dan suatu ketika karakter utama ini mendapatkan pesan kembali dari Kojima gitu, untuk bertemu di suatu taman. Usut punya usut, ternyata itu bukan Kojima yang menulis, melainkan pembuli tersebut. Sehingga mereka harus merasa pembulian yang lebih parah sebelumnya. Jadi para pembuli itu menginginkan Kojima dan karakter utama untuk melakukan hubungan badan gitu di tempat terbuka. Jadi mereka berusaha menelanjangi mereka berdua, yang awalnya si karakter utama bahkan sampai memohon gitu, sampai sujud di hadapan Ninomiya atau pembulinya, untuk melepaskan Kojima, bahwa dia mengorbankan dirinya. Tapi Ninomiya tidak mau mendengarkan hal tersebut, sehingga ia ditelanjangi hingga pakaian bawahnya saja. Dia masih memohon, dan pada suatu titik dia keingat oleh perkataan Momose, di mana lu harus tanggung jawab pada diri lu sendiri. Akhirnya dia mengambil batu di tangannya, siap untuk menyerang Ninomiya apapun yang terjadi itu dengan batu itu. Tapi dia masih ragu gitu, hingga saat dia masih dalam keraguannya itu, dalam kebimbangannya itu, tangan dipegang oleh Kojima. Kojima bilang bahwa tidak perlu, dengan tersenyum, dan satu persatu ia melucuti pakaiannya hingga telanjang bulat gitu. Yang awalnya gadis-gadis dan para laki-laki itu menertawakan dia, mereka takut dengan apa yang dilakukan oleh Kojima. Kojima hanya tersenyum dan menyentuh salah satu siswi-siswi tersebut. Mereka pun kecuali Ninomiya. Ninomiya diam di situ melihat Kojima yang hanya tersenyum dengan telanjang bulat dan menyentuh pipinya. Dan pada saat ketika Ninomiya emosinya meloncat, yang menjambak Kojima. Akhirnya Kojima tidak kuat dan menangis kembali. Mereka berdua di situ, sehingga akhirnya ada para orang dewasa yang datang ke sana gitu. Jadi intinya apa yang diperbuat oleh Ninomiya itu waktu itu ketahuan. Jadi dewasa udah turut campur. Dan di situ walaupun mereka seolah-olah dipermalukan, saya merasa bahwa mereka menang di situ. Terutama Kojima. Jadi Kojima menunjukkan perlawanannya bukan dengan kekerasan balik atau melawan dengan melarikan diri, namun yang dia lakukan adalah melakukan apa yang mereka inginkan gitu. Dan itu adalah sebuah bentuk
perlawanan gitu. Walaupun dia telanjang bulat, namun itu menunjukkan bahwa dia seorang yang kuat, dia tidak takut dengan mereka. Dia akhirnya berhasil mengalahkan ketakutannya dan juga membuktikan bahwa sebenarnya yang pecundang adalah mereka gitu. Itu sangat simbolis. Jadi di akhir buku, ibu tiri si karakter utama menanyakan apakah Ain lanjut SMA atau tidak, dan jika iya, ibunya meyakinkan bahwa tidak akan terjadi pembulian lagi. Kayaknya setelah hal ini karakter utama belajar banyak gitu, bahwa dengan keberanian itu bukan hanya tentang melawan balik gitu. Jadi keberanian itu banyak bentuknya. Dan di akhir cerita, ia memutuskan untuk mengoperasi matanya julingnya, dimana dia akhirnya bisa melihat dengan jelas, karena mata juling itu ternyata membuat pandangan kita menjadi blur atau buram. Dan di situ waktu ketika ia ngobrol dengan ibunya bilang bahwa itu tak berarti apa-apa, bukan berarti dalam artian kalau kita mau operasi dari juling menuju normal, bukan berarti lu menyerah, atau bukan berarti itu merubah diri lu. Emang mata kita sakit, jadi harus diobatin gitu. Ya nggak ada salahnya, itu bukan berarti simbol bahwa lu lemah, tapi demi kesehatan lo aja. Jadi itu sih yang ingin saya interpretasikan dari buku tersebut. Jadi hal yang pertama itu adalah bahwa keberanian itu banyak bentuknya. Keberanian itu banyak bentuknya. Bukan hanya melawan balik dalam bentuk fisik, memukul balik atau mengadukan, tapi dengan menahan rasa sakit tersebut itu udah bukan menunjukkan kelemahan gitu. Walaupun kamu menangis, itu menunjukkan bahwa itu kamu kuat, lebih kuat dari yang melakukan hal itu tersebut ke kamu. Yang kedua adalah penulisnya berhasil menggambarkan sebuah permasalahan perundungan di sekolah ya dengan baik gitu. Pemulihan secara fisik, bahwa hal ini tuh sudut pandang karakter terutama yang dibully itu sangat mempengaruhi fisiknya, bahkan sampai memikirkan tentang bunuh diri gitu. Jadi perundungan ini bukan hal yang main-main gitu. Jadi orang yang dibully ini bahkan bisa berpikir sampai hal-hal bunuh diri. Itu sangat berbahaya. Menunjukkan bahwa kesadaran kita juga terhadap teman sekelas kita, terhadap rekan-rekan kita, bahwa kita harus membantu mereka gitu. Jadi itu sih dua hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, dan saya yakin pendapat saya ini masih banyak kekurangan. Apabila teman-teman punya opini yang ingin disampaikan juga, teman-teman bisa drop di comment below untuk menjadi insight saya juga. Saya masih ingin belajar dan saya berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Akhir kata, terima kasih banyak sudah menonton. Have a good day.